Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 yaitu berkaitan dengan materi induksi elektromagnetik. Nah, apa sih itu induksi elektromagnetik? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Nah oke sahabat fisika, apa sih itu induksi elektromagnetik? Ya, induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Jadi induksi elektromagnetik itu berbeda ya dengan induksi magnet. Kalau pada pembahasan materi sebelumnya kita pernah membahas mengenai induksi magnet. Nah, induksi magnet itu adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, kalau ini kebalikannya. Induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Nah, sahabat fisika, pada materi ini kita akan mempelajari ada flux magnet, kemudian ada hukum Faraday, ada hukum Lenz, dan penerapan induksi elektromagnetik. Nah, yuk langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan flux magnet. Apa sih itu flux magnet? Nah, flux magnet itu merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Nah, misalnya ini nih. Nah, ini misalnya ada sebuah magnet. Nah, di sini kan ada garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, misalnya ini di depan magnet ini kita taruh sebuah kumparan. Nah, maka akan ada garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini. Nah, banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus luasan ini itu yang disebut dengan istilah flux magnet. Nah, sekarang apabila garis-garis medan magnetnya itu dia membentuk sudut terhadap garis normal bidang. Nah, maka besarnya flux magnet itu secara matematis itu dapat dirumuskan V itu sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana V itu merupakan flux magnet satuannya dalam Weber, B itu merupakan medan magnet satuannya dalam Tesla, A merupakan luas permukaan, dan theta itu merupakan sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Nah, jika theta-nya itu nilainya sama dengan 0 derajat atau medan magnetnya itu tegak lurus bidang, maka persamaan fluxnya dapat dirumuskan V sama dengan B dikali A. Jadi nilai cos theta-nya itu sama dengan 1. Ingat, cos 0 kan sama dengan 1. Jadi BA dikali 1 nilainya sama dengan BA, ya kan? Gitu. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Faraday. Percobaan Faraday itu menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan itu dapat menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Di Faraday itu dia melakukan percobaan gini. Dia punya sebuah kumparan atau lilitan seperti ini, kemudian dia hubungkan ke sebuah galvanometer, di mana galvanometer itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik. Nah, di mana si Faraday itu melakukan percobaannya dengan menggerakkan magnet keluar masuk ke kumparan ini. Ternyata ketika magnet digerak-gerakan keluar masuk kumparan, ternyata terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Nah, artinya ketika jarum galvanometernya itu dia menyimpang, oh berarti di situ ada arus listrik yang mengalir melalui kumparan ini. Nah, tapi kalau misalnya magnetnya dia cuma didiamkan saja, nah maka jarumnya dia tidak akan terjadi simpangan atau tetap diam. Artinya kalau magnetnya tidak digerakkan, itu berarti tidak ada arus listrik. Nah, arus listrik yang timbul akibat adanya magnet ini itu disebut dengan istilah arus induksi. Nah, arus itu dapat mengalirkan kalau ada tegangan, ya kan? Nah, tegangannya kita anggap atau kita sebut dengan istilah GGL induksi, yang mana menurut Faraday besarnya GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian itu sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut, atau secara matematis dapat dirumuskan E atau epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T, atau
kalau misalnya untuk waktu yang sangat singkat, epsilon sama dengan negatif N dikali d flux dt atau turunan flux terhadap waktu gitu. Dimana E-nya atau epsilonnya itu merupakan GGL induksi, satuannya dalam volt. Kemudian N merupakan jumlah lilitan. Delta flux itu merupakan perubahan flux magnet. Delta T merupakan selang waktu. Nah, d flux dt itu merupakan turunan flux terhadap waktu. Nah, kok di situ tandanya negatif? Kenapa? Nah, ini akan dijelaskan di hukum Lenz. Oke, langsung aja yuk. Untuk hukum Lenz, jadi menurut Lenz itu bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Jadi misalnya kayak bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi ketika magnetnya ini kutub utara digerakkan masuk ke kumparan, di sini di kumparan ini ada medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak magnet ini. Dimana ketika ini magnetnya digerakkan keluar, maka di sini akan timbul medan magnet induksi yang arahnya ke kanan gitu. Jadi tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa arah medan magnet induksi pada kumparan ini itu arahnya berlawanan arah dengan medan magnet yang menimbulkan arus induksi tersebut gitu. Oke sahabat fisika, biar lebih jelas yuk langsung saja ke contoh soal berikut ini. Sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 9 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 3 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 10 milisekon. Tentukan GGL induksi yang timbul. Nah, dari soal ini diketahui jumlah lilitan atau N-nya 1000, kemudian perubahan fluxnya. Nah, ini fluxnya dia berubah dari 9 kali 10 pangkat min 5 menjadi 3 kali 10 pangkat min 5. Ini flux 1, ini flux 2. Jadi, delta fluxnya itu flux 2 kurangi flux 1. 3 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 9 kali 10 pangkat min 5. Min 6 kali 10 pangkat min 5 Weber. Nah, ini dalam selang waktu delta T 10 milisekon atau 0,01 sekon, atau kalau diubah ke notasi ilmiah jadinya 10 pangkat min 2 sekon. Nah, tentukan besar GGL induksi atau epsilonnya berapa sih? Nah, kita bisa gunakan persamaan dari hukum Faraday, di mana epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Atau nilainya sama dengan epsilon sama dengan negatif 1000 dikali negatif 6 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, atau sama dengan 6 volt, ya kan? Jadi 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 2 kan masih 10 pangkat min 3 dikali 1000 kan sama dengan 1. Negatif 1 dikali negatif 6 kan? Jadi nilainya adalah 6 volt, besarnya GGL induksi yang timbul. Kemudian contoh soal berikutnya. Soal nomor 2. Kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan flux magnetik dengan persamaan flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T kuadrat ditambah 5 dengan flux dalam satuan Weber dan T dalam satuan sekon. Tentukan besar GGL induksi saat T sama dengan 1 sekon. Nah, ini soalnya sama, masih berkaitan dengan hukum Faraday, cuman soal yang kedua ini fluxnya dalam bentuk persamaan. Maka untuk mencari GGL induksinya kita bisa menggunakan persamaan epsilon sama dengan negatif N d flux dt, di mana d flux dt itu merupakan turunan dari flux ini terhadap T. Nah, atau kalau ini diturunkan jadinya berapa nih? Oke, atau fluxnya sama dengan negatif N-nya kan 10 d flux dt. Ini jadi turunan dari 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T kuadrat tambah 5 itu berapa sih? Oke, kalau diturunkan berarti kan 0,02 dikali 3 0,06 T pangkatnya kurangi 1 tinggal pangkat 2 ditambah 0,4 kali 2 0,8 kan? T pangkatnya kurangi 1 tinggal 1. Ini 5 nggak ada T-nya, berarti kalau diturunkan nilainya 0. Jadi epsilon sama dengan
negatif 10 dikali 0,06 T kuadrat ditambah 0,8 T, atau epsilon sama dengan berapa nih? Saat yang ditanyakan kan tentukan besar GGL saat T-nya sama dengan 1 sekon, ya kan? Berarti epsilonnya saat T sama dengan 1 sekon, ya udah T-nya tinggal ganti 1 sekon aja. Jadi negatif 10 dikali 0,06 dikali 1 kuadrat ditambah 0,8 kali 1, atau sama dengan ya negatif 10 dikali 0,06 ditambah 0,8 kan 0,86 dikali 10 di tinggal 8,6 volt gitu.